Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 235. Bersama Novel Audioku Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Villa Teluk Genoa, Gruyères. Sudah hari ke-10, dan cahaya keemasan yang bersinar di kamar Nathan Lewis tidak pernah berhenti, dan pada saat ini, Nathan Lewis masih mengincar terobosan terakhir. Aura tak berujung berkeliaran di sekitar tubuh Nathan Lewis, dan seni pemusatan pikiran Nathan Lewis dimainkan sepenuhnya oleh Nathan Lewis. Kekuatan spiritual berkabut di dantian sebenarnya mulai membentuk es dan embun, berubah menjadi kabut kecil, dan di atas dantian, sesuatu seukuran sebutir beras memancarkan cahaya. Ini adalah dasar dari Jindan. Sekarang Nathan Lewis telah mencapai dampak momen kritis. Pada saat ini, dia adalah yang paling rentan. Jika seseorang menyerang Nathan Lewis saat ini, Nathan Lewis akan gagal dan terbunuh oleh serangan balik. Sementara tubuh internal Nathan Lewis berubah, tubuhnya juga diam-diam berubah. Setiap inci kulit Nathan Lewis melahirkan hal-hal seperti sisik emas yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah mengenakan lapisan baju besi, tetapi segera lapisan benda ini akan menghilang lagi, dan kemudian muncul kembali, dan seterusnya. Paman Nebulo, ini sudah hari ke-10, tidak akan terjadi apa-apa pada Nathan Lewis, kan? Itu adalah hari ke-10, dan dia sangat cemas. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Hanya saja Nathan Lewis berada pada saat kritis terobosan, jadi tidak ada yang bisa mengganggunya, kata Nebulo Troy. Ya, dengan kita menjaga, tidak ada yang bisa mengganggu Nathan Lewis, belum lagi Gruyères kecil, bahkan di seluruh Kadakues, hanya sedikit orang yang bisa mengalahkan kita, apalagi si Bai, kata Laida Serio dengan percaya diri, dan dengan lambaian tangannya, dia memanggil serigala salju ke sisinya, membelai kepala serigala salju. Sekarang kekuatan serigala salju sebanding dengan sekte bela diri peringkat 5, dan dikhawatirkan tidak ada seorang pun di seluruh Kadakues yang dapat mengalahkan serigala. Nebulo Troy tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit dan berkata, saya tidak khawatir tentang Kadakues. Sekarang Nathan Lewis telah berdiri di puncak dunia seni bela diri, ada banyak orang yang ingin menyusahkannya, dan sekarang Nathan Lewis telah dipilih untuk diadili lagi. Mungkin bagi orang lain, persidangan adalah kesempatan, tetapi bagi Nathan Lewis, ini penuh bahaya. Paman Nebulo, persidangan hanya 3 hari lagi, saya ingin tahu apakah Nathan Lewis ini dapat mengikuti. Meyer bertanya, itu tergantung pada keberuntungan. Nebulo Troy tidak yakin apakah Nathan Lewis dapat menembus alam dan bangun dalam 3 hari. Au, tiba-tiba, serigala salju berteriak, dan dengan cepat bergegas keluar dari villa. Semua orang sedikit terkejut, tetapi segera ekspresi mereka berubah. Karena mereka merasakan beberapa aura kuat dan menakutkan yang menyelimuti seluruh villa. Di kota kecil seperti Gruyères, aura menakutkan seperti itu jelas tidak masuk akal untuk tiba-tiba muncul, dan beberapa orang bergegas keluar dari villa mengikuti serigala salju. Di luar villa, 5 orang berjubah hitam dan bertopeng berdiri diam di luar villa. Kelima orang ini adalah 5 penjaga yang dikirim oleh Jared Troy untuk menangkap Nathan Lewis. Kakak kedua, apakah kamu merasakan aura di villa ini? Pada saat ini, pelindung agung yang berdiri di tengah bertanya. Kakak, aku bisa merasakannya. Aura ini sangat kuat, tetapi sangat tidak stabil. Kadang kuat dan kadang lemah, jawab pelindung kedua. Kalau begitu, apakah kamu tahu kapan nafas seperti itu akan muncul? Pelindung agung terus bertanya. Pelindung lainnya sedikit terkejut, tetapi segera pelindung kedua berkata, saudaraku, hanya ketika kamu menembus alam besar, kamu akan memiliki aura seperti itu. Sepertinya ada seseorang di villa ini yang menerobos sekarang, dan itu telah mencapai saat kritis. Kelima penjaga itu segera saling melirik, dan kemudian berseru, mungkinkah itu Nathan Lewis? Tetapi pada saat ini, Nebulo Troy dan yang lainnya telah bergegas keluar, dan serigala salju memamerkan giginya pada kelima penjaga itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Melihat serigala salju yang muncul, kelima penjaga itu semua terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada binatang buas yang begitu kuat di sini. Siapa kamu? Nebulo Troy bertanya dengan sedikit cemberut, menatap 5 orang di depannya. Nebulo Troy merasa aura kelima orang ini sangat akrab, tetapi dia tidak bisa memikirkan siapa itu untuk sementara waktu.
Bagaimanapun, dia telah kehilangan semua keahliannya dan memberikan semuanya kepada Ariana Smith dan Laida Srio, jadi dia tidak bisa menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Naga 5. Tiba-tiba, salah satu dari 5 orang berseru. Setelah berteriak, pria itu merasakan ada yang tidak beres, dan buru-buru menutup mulutnya. Mata Nebulot Roy menyala, dan dia langsung menebak orang-orang di depannya, jadi dia berkata, ternyata 5 penjaga keluarga Troy telah tiba, tidak heran orangnya begitu akrab. Melihat itu Nebulot Roy mengenali dia, 5 wali tidak lagi menyembunyikan diri, jadi lepas topengnya. Pelindung besar memandang Nebulot Roy dan berkata, Nebulot Roy, auramu telah menghilang, bagaimana dengan keahlianmu? Nebulot Roy tersenyum ringan, aku hanya orang biasa sekarang. Melihat apa yang dikatakan Nebulot Roy santai, mata beberapa penjaga Troy penuh keheranan, setelah akhirnya mengolah seluruh tubuh keterampilan, dikatakan tersebar, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Nebulot Roy, mengapa kamu mengatakan bahwa kamu mengkhianati Patriark sejak awal, dan sekarang kamu telah sampai pada titik seperti itu? Penjaga itu memandang Nebulot Roy dengan penyesalan di matanya, dan kemudian terus bertanya, di mana Master Rian Troy? Mengingat Rian Troy itu, mata Nebulot Roy berkilat. Aku merasa kesepian untuk beberapa saat, dan kemudian berkata dengan sedih, Rian Troy sudah mati. Nebulo, ketika keadaan sudah sampai pada titik ini, kamu harus berbalik. Sekarang Anda menyerahkan Nathan Lewis kepada kami, dan kami akan memohon kepada Patriark setelah kami kembali, biarkan dia mengampuni Anda hanya orang biasa sekarang, Anda harus menemukan tempat untuk hidup damai sendiri. Pelindung Agung membujur Nebulot Roy. Karena kamu telah menemukannya, kamu pasti sudah tahu bahwa Nathan Lewis adalah putra dari wanita tertua. Rian Troy telah kehilangan nyawanya karena Nathan Lewis. Bagaimana aku bisa menyerahkan Nathan Lewis kepadamu? Tahukah kamu bahwa Jared Troy meracuni tuanku? Dia mencoba merebut kekuasaan dan merebut tahta, dan jika Anda membantunya sekarang, Anda membantu pelaku kejahatan, kata Nebulot Roy dengan marah. Saudaraku, jangan bicara omong kosong dengannya, bawa pergi Nathan Lewis itu. Pelindung ketiga berteriak dengan marah, dan menghancurkan tinjunya yang besar ke arah Nebulot Roy. Pukulan ini tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi ketika mengenai Nebulot Roy, itu juga bisa menghancurkan Nebulot Roy menjadi bubur. Sekarang Nebulot Roy hanyalah orang biasa, dan dia tidak tahan dengan pukulan ini sama sekali. Dan ketiga pelindung ini membunuh gerakan, dan mereka tidak peduli Nebulot Roy untuk bekerja dengan keluarga Troy selama bertahun-tahun, sepertinya dia adalah orang yang kejam. Pada saat kritis ini, serigala salju meraung dengan marah, dan menggigit lengan pelindung ketiga dengan keras. Pelindung ketiga berteriak, terhuyung-huyung dan dilempar ke bawah oleh serigala salju. Melihat ini, beberapa pelindung lainnya buru-buru menembak, dan membanting keras ke arah serigala salju. Serigala salju membuka mulutnya dengan longgar, dan menggunakan kaki belakangnya, dia tiba-tiba melompat ke udara, menghindari pukulan dari beberapa penjaga. Ketiga, kamu baik-baik saja. Pelindung besar itu buru-buru menarik pelindung ketiga. Pelindung ketiga melihat lengannya yang berdarah, dan kemarahan di tubuhnya langsung meningkat, dan aura pembunuh yang mengamuk langsung menyelimuti Nebulot Roy dan yang lainnya. Ariana Smith dan Laida Srio bergegas maju untuk melindungi Nebulot Roy di belakangnya, sementara Abigail dengan ketat melindungi Meyer. Hanya saja, kecuali Ariana Smith dan Laida Srio, yang hampir tidak dapat mendukung beberapa gerakan, kekuatan Abigail mungkin tidak dapat menahan satu gerakan pun. Dan serigala salju itu tidak memiliki peluang untuk menang di hadapan 5 Wu Zong yang begitu kuat. Namun meski begitu, tidak ada dari mereka yang mundur. Pada saat kritis ketika Nathan Lewis menerobos, jika dia diganggu, kultivasi Nathan Lewis akan hancur, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Nebulot Roy, serahkan Nathan Lewis sekarang. Saya pikir itu tidak akan menyakiti Anda karena persahabatan sebelumnya, tetapi jika Anda tidak tahu baik dan buruk, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pelindung memandang Nebulot Roy, dan berkata dengan mata tajam mengancam. Kamu tidak perlu mengatakannya, aku tidak akan menyerahkan Nathan Lewis kepadamu, kata Nebulot Roy dengan wajah tegas. Mencari kematian. Penjaga besar itu juga marah, dan sosoknya berayun ke arah Nebulot Roy. Serigala salju tiba-tiba bergegas menuju penjaga, semua rambut putih di tubuhnya berdiri, memperlihatkan taringnya yang panjang. Binatang buas yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Penjaga itu mendengus dingin, dan menamparkan serigala salju dengan telapak tangannya.
Tubuh gesit serigala salju langsung mengelak dari telapak pelindung besar itu, dan cakarnya yang tajam dengan kejam menebas bahu pelindung besar itu. Beberapa noda darah muncul, langsung memenuhi mata pelindung dengan amarah. Sungguh binatang buas, aku akan membunuhmu hari ini dan meminum pil binatangmu. Penjaga itu mengepalkan tinjunya dengan erat, cahaya menyilaukan mengembun di tinjunya, dan angin yang menakutkan bergerak menuju serigala salju. Kakak, aku akan membantumu. Pelindung ketiga yang digigit serigala salju juga langsung menyerang serigala salju. Kami juga pergi. Pelindung kedua melambaikan tangannya, diikuti oleh dua pelindung yang tersisa, dan langsung meraih Nebulotroy. Melihat ini, Ariana Smith dan Laida Serio menyerang pada saat bersamaan, menghalangi tubuh Nebulotroy. Dua gadis kecil, aku tidak berharap kekuatan kalian cukup bagus. Melihat Ariana Smith dan Laida Serio, sudut mulut pelindung kedua berkedut, wajahnya penuh penghinaan. Ariana Smith dan Laida Serio tidak berbicara, tetapi menyerang pelindung kedua dengan marah. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang, wali kedua mengangkat tangannya, dan langsung menamparkan Laida Serio. Sosok Laida Serio masih di udara, tapi dia ditangkap oleh 4 penjaga dan dipegang di tangannya. Meskipun Laida Serio dan Ariana Smith memperoleh keterampilan Nebulotroy, keduanya memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya terlalu sedikit, terutama ketika menghadapi orang. Seperti ini yang telah berada di Wuzong selama bertahun-tahun, mereka masih kurang dalam hal pengalaman dan kekuatan. 4 pelindung memegang Laida Serio di lengan mereka, dan kemudian menghirup dengan kuat melalui hidung mereka, aroma samar dari wewangian tubuh masuk ke hidung mereka. Yah, baunya sangat enak. Mata pelindung keempat penuh cahaya, dan kemudian dia berkata kepada pelindung kedua, kakak kedua, kamu tidak tahu bagaimana mengasihani wewangian dan menghargai batu giok. Kecantikan yang begitu kecil, jika rusak, di mana Anda bisa menemukannya? Seperti yang dikatakan pelindung, dia dengan lembut mengangkat dagu Laida Serio dengan tangannya, dengan senyum cabul di wajahnya. Laida Serio memelototi keempat penjaga itu, tapi dia dikendalikan dan tidak bisa bergerak. Laida, melihat adegan ini, Nebulotroy menggertakkan giginya dengan marah, lepaskan Laida, biarkan dia pergi. Nebulotroy, aku tidak ingin memberimu kesempatan sekarang, tapi sekarang kamu mau kita biarkan dia pergi, nanti selesai. 4 pelindung penuh dengan rasa puas diri. Laida, Abigail memegang pedang panjang dan menusuk langsung ke 4 penjaga, mencoba menyelamatkan Laida Serio. Tapi siapa yang tahu bahwa begitu dia bergerak, kelima penjaga itu bergerak, menamparkan pedang panjang di tangan Abigail dengan satu telapak tangan, dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Abigail ke dalam pelukannya. Kekuatan Abigail terlalu jauh di belakang orang-orang ini, dan tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Hahaha, saudara kelima, kita satu persatu, dan ada 2 anak ayam yang tersisa, biarkan saudara laki-laki kedua dan yang lainnya berpisah. Pelindung keempat melihat bahwa pelindung kelima memeluk Abigail, dan tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Pelindung kelima tersenyum cabul, menatap lurus ke arah Abigail di pelukannya. Tetapi pada saat ini, Abigail tidak panik, dia juga tidak melawan. Sebaliknya, dia melihat kelima pelindung dengan kasih sayang di matanya, dan berkata dengan malu-malu, kamu sangat jahat, kamu menyakiti semua orang. Melihat pandangan Abigail, mata kelima pelindung berangsur-angsur menjadi kosong, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi seringai, dan halah hampir mengalir keluar. Kamu masih tidak membiarkanku pergi. Abigail berkata kepada kelima pelindung itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Kelima pelindung itu dengan patuh melepaskan Abigail, dan masih menatap Abigail. Apakah kamu menyukaiku? Abigail bertanya sambil mengedipkan mata pada kelima pelindung itu. Aku menyukainya. Kelima pelindung itu mulai mengangguk dengan lesu. Karena kamu menyukaiku, maka kamu harus mendengarkanku. Sekarang kamu bunuh orang yang menangkap adikku. Abigail menunjuk ke 4 pelindung dan berkata, oke, masih dengan seringai, pelindung kelima berbalik dan berjalan menuju pelindung keempat. Kelima, pelindung keempat memandang pelindung kelima yang datang, dan merasa ada yang tidak beres, jadi dia berteriak 2 kali. Hanya saja pelindung kelima sepertinya tidak mendengarnya, dan tetap berjalan lurus menuju pelindung keempat. Tiba-tiba, pelindung kelima meninju pelindung keempat dengan pukulan, dengan kekuatan yang luar biasa, dan embusan angin yang mengerikan langsung membuat udara menjadi dentuman sonik. Pelindung keempat membawa Laida Serio, dan tiba-tiba menghindari serangan pelindung kelima. Kelima, kamu benar-benar gila. Pelindung keempat mengumpat dengan keras. Namun pelindung kelima itu tetap tidak berhenti,
dan terus menyerang keempat pelindung tersebut. Pelindung keempat tidak punya pilihan selain melepas Laida Shiryo, dan kemudian terus menahan serangan pelindung kelima. Laida, kamu baik-baik saja. Abigail bergegas, maju dan membantu Laida Shiryo berdiri. Aku baik-baik saja. Laida Shiryo menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, pelindung kedua yang bertarung dengan Ariana Smith, melihat pelindung keempat dan pelindung kelima benar-benar bertarung, dan tiba-tiba berkata dengan marah, "Keempat, kelima, kalian berdua benar-benar gila, berjuang untuk wanita." Pelindung kedua berpikir bahwa keduanya berjuang untuk seorang wanita. Kakak kedua, saudara kelima gila, dan aku tidak tahu mengapa dia menyerangku. Pelindung keempat berkata dengan keras sambil menahan serangan pelindung kelima karena malu. Wajah pelindung kedua menjadi gelap, dan dia tiba-tiba mendorong dengan kedua tangan, dan dengan gelombang energi, dia pergi ke arah Ariana Smith seperti gunung yang luar biasa. Kulit Ariana Smith berubah, dan dia buru-buru mundur, tetapi pelindung kedua tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Ariana Smith, tetapi langsung mengelak, menggenggam pergelangan tangan pelindung kelima, dan mengendalikan pelindung kelima. Pelindung kelima itu bermata tumpul, meski dikendalikan, mereka masih berjuang, seolah-olah gila, dan mereka sama sekali tidak mengenali siapapun. Kakak kedua, apa kau lihat kalau saudara kelima sudah gila? Kata pelindung keempat dengan wajah penuh amarah. Bagaimana tidak marah kalau tiba-tiba diserang saudara sendiri? Pelindung kedua sedikit mengernyit, tapi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi pada pelindung kelima. Kak, ayo lihat ada apa dengan anak kelima. Pelindung kedua berkata pada pelindung pertama. Pada saat ini, pelindung besar dan pelindung ketiga sedang melawan serigala salju. Mengandalkan tubuhnya yang fleksibel, serigala salju terus berkeliaran dan menyerang, tetapi menghadapi serangan dari dua Wuzong peringkat 5, serigala salju jelas bukan lawan. Pada saat ini, serigala salju sudah memiliki banyak luka. Darah telah mewarnai rambut saljunya menjadi merah, tetapi serigala salju masih berjuang untuk bertahan, dan ia juga tahu bahwa selama jatuh sekarang, Nebulothroid dan yang lainnya pasti bukan lawan mereka. Mendengar panggilan pelindung kedua, pelindung pertama menamparkan kepala serigala salju dengan telapak tangannya. Serigala salju menjadi pendek, lalu mencengkeram betis pelindung besar itu dengan cakarnya yang tajam. Tapi ini jatuh tepat ke dalam perangkap pelindung besar, dan melihat bahwa telapak pelindung besar itu hanyalah gerakan salah, diikuti dengan tendangan keras. Itu terjadi untuk menendang tubuh serigala salju, dan serigala salju besar itu langsung ditendang, dan menghantam tanah dengan keras. Si Bai, melihat ini, Ariana Smith dan yang lainnya berlarian. Melihat bekas luka di tubuh serigala salju, mata mereka menjadi lembab. Pada saat ini, pelindung besar mengabaikan serigala salju yang ditendang, dan langsung pergi ke pelindung kelima. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Melihat mata kusam dari 5 pelindung dan tubuh yang berjuang, pelindung besar itu menyatukan jari-jarinya, cahaya keemasan kecil melintas di ujung jari, dan tiba-tiba mengetuk bagian tengah dari kelima alis pelindung. Cahaya keemasan langsung tenggelam ke kepala 5 pelindung, dan tubuh yang berjuang dari 5 pelindung langsung menjadi tenang, dan mata kusam juga mulai berwarna. Kakak, kenapa kamu menatapku seperti ini? Pelindung kelima bertanya dengan panik ketika dia melihat pelindung lainnya dengan tergesa-gesa menatapnya dengan mata aneh. Kamu telah terpesona oleh orang lain, kamu sendiri tidak mengetahuinya, sudah berapa kali aku memberitahumu, ketika kamu sedang dalam misi, jangan tergoda oleh wanita. Penjaga besar itu memandang ke penjaga kelima dengan wajah serius berteriak. Kalimat ini membuat 5 pelindung dan 4 pelindung semuanya menundukkan kepala. Di antara 5 orang, hanya mereka berdua yang paling bernafsu. Justru karena inilah kelima pelindung tadi disihir oleh Abigail. Sialan, wanita jalang ini membuatku kesal, aku membunuhnya. Pelindung kelima sangat marah, dia tidak menyangka Abigail telah membuatnya kesal. Pelindung agung menghentikan pelindung kelima, lalu memandang Nebulothroid dan yang lainnya. Saat ini, Nebulothroid membawa Ariana Smith dan yang lainnya untuk membalut serigala salju dengan tergesa-gesa, sekarang tubuh serigala salju sudah sangat lemah. Si Bai, tunggu. Wajah Ariana Smith penuh dengan air mata, dan cahaya merah lembut mulai muncul di telapak tangannya, yang membungkus erat serigala salju. Laida Shiryo, Meyer, dan Abigail tidak bisa menahan air mata mereka melihat serigala salju seperti itu. Bahkan mata Nebulothroid memerah, selama periode waktu ini, mereka semua memiliki hubungan yang kuat dengan serigala salju. Nebulothroid, jika kamu menyerahkan Nathan Louis sekarang, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Pelindung agung memandang Nebulothroid dan berkata dengan suara dingin.
Mata Nebulotroy merah, giginya terkatup, dan dia berkata dengan kejam, "Jangan bermimpi, kecuali kami semua mati, kamu bahkan tidak ingin masuk ke villa ini." Meskipun kungfu Nebulotroy telah kalah semua kekuatannya, aura di tubuhnya saat ini. Cara yang mengesankan mengandung niat membunuh yang mengerikan. Karena kamu terobsesi dengan obsesimu, maka jangan salahkan aku. Penjaga besar itu sedikit menyipitkan matanya. Begitu kata-kata itu jatuh, pelindung kelima tidak sabar untuk melompat dan menyerang Abigail. Abigail baru saja menindasnya, yang membuatnya terlalu malu. Pelindung kedua, pelindung ketiga, dan pelindung keempat juga menyerang bersama, dan kekuatan menakutkan keempat orang itu benar-benar mengelilingi Nebulotroy dan yang lainnya, dan tidak ada jalan keluar. "Kakak, jika aku mati, kamu tidak boleh ditangkap oleh orang-orang ini, atau hidupmu akan lebih buruk dari kematian." Abigail menyerahkan belati ke tangan Meyer. Memegang belati, Meyer mengangguk dengan penuh semangat, matanya penuh tekad, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini ditangkap hidup-hidup. Setelah Abigail melirik Meyer lagi, dia menghunus pedangnya, berbalik dan berjalan menuju kelima penjaga itu. Saat ini, Abigail sudah menganggap kematian sebagai rumah, dia tidak takut mati, dia hanya berharap menggunakan hidupnya untuk menunda Nathan Lewis selama beberapa waktu. Tetapi tubuh Abigail bahkan belum mencapai bagian depan Meyer sebelum dia dikirim terbang oleh telapak tangan dengan kekuatan yang menakutkan, dan jatuh tepat di depan Meyer. "Kakak," Meyer berjongkok, tidak hanya menyeka darah dari sudut mulut Abigail. Laida Serio melirik Abigail yang memuntahkan darah, dan amarah keluar dari matanya. Setelah berteriak dengan marah, dia langsung menyerang beberapa pelindung agung. Boom! Dengan hasil yang sama, tubuh Laida Serio dikirim terbang kembali oleh energi mengerikan bahkan sebelum mencapai tubuh beberapa pelindung Dharma. Seteguk darah menyembur keluar, dan tubuh Laida Serio membentur tanah dengan keras, langsung menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. "Laida," Nebulotroy melangkah maju untuk memeriksa luka Laida Serio. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.